Neraka dalam istilah Quran selalu disebut dengan narun, yaitu suatu tempat di akhirat nanti yang wujudnya berupa api yang bergejolak, bernyala dengan teramat dahsyatnya, sehingga dapat mengelupaskan kepala setiap orang dan menjulang ke hati. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya api neraka itu dilebihkan panasnya dengan 69 kali daripada panasnya api di dunia ini. Sehingga boleh jadi seringan-ringan azab penduduk neraka di akhirat nanti, kata Nabi, seorang yang di telapak kakinya diletakkan kerikil neraka yang sangat kecil, lalu mendidih otaknya. Setelah manusia diadili, mereka kumpul di padang mahsyar beramai-ramai. Di tengah itulah kedengaran pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala, salamun qaulan min rabbir rahim. Ada ucapan selamat dari Allah. Selamatlah kamu wahai orang-orang yang kelak akan sampai ke surga, yang lulus di pengadilan dapat ucapan selamat dari Allah. Tapi pada saat itu juga Allah mengatakan, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Orang-orang yang durjana, kelompok durhaka, para pembuat dosa, misah hari ini, minggir semuanya. Kamu akan digiring ke dalam neraka. Baik mereka yang akan menuju surga, baik mereka yang akan masuk ke dalam neraka, sama melintasi satu jembatan yang melintang di atas neraka. Dalam surah Maryam ayat 71 dan 72, wa inna minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nazaru adh-dhalimina fiha jasiyya. Dan tidak ada setiap orang pun kecuali mereka akan melalui api neraka itu. Adapun orang-orang yang bertakwa, mereka diselamatkan oleh Allah, sedangkan orang-orang yang zalim, mereka terlempar ke dalam jurang neraka. Nah, itu yang dinamakan dengan sirat. Ada memang riwayat menjelaskan bahwa sirat itu kecilnya seperti rambut dibelah 7, tajamnya lebih tajam dari mata pedang. Orang lewat di atas sirat itu bergantung kepada amalannya waktu dia hidup di dunia ini. Ada orang yang lewat di atas sirat itu seperti kilat, ada yang seperti orang terbang, ada yang seperti orang lari, ada yang seperti jalannya unta, ada yang merangkak, ada yang gelantungan, ada yang sudah hampir sampai ke tepian sana untuk masuk ke dalam surga, terpeleset nyemplung juga ke dalam neraka. Di dalam surah As-Saffat ayat 64-65, innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Sesungguhnya pohon zakum itu adalah satu pohon yang akarnya keluar dari dasar neraka, yang buahnya seperti kepala setan. Perhiasannya apa? Surah Al-Insan ayat 4, inna a'tadna lil kafirina salasilan wa aghlalan wa sa'ira. Sesungguhnya kami sediakan bagi orang-orang kafir itu di dalam neraka segala macam rantai, cambuk-cambuk dan belenggu-belenggu neraka, terbuat dari api neraka, siap untuk merantai, membelenggu dan mencambuk mereka. Begitu mereka sampai ke pintu neraka, yang namanya malaikat Zabaniyah, penjaga neraka, matanya melotot. Ini dia manusia-manusia kurang ajar yang waktu di dunia sudah datang para rasul, sudah turun agama, sudah datang Al-Quran, tapi belagak pilon. Sini loh, nih rantai, belenggu, lalu dirangkeng, dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kepedihan neraka adalah kepedihan yang kekal dan terus menerus. Tidak satu saat pun orang-orang
kesenangan, tidak sesaat pun. Apabila hancur kulitnya, kami ganti dengan kulit yang baru. Supaya apa? Biar dia rasain azab. Dalam surah Al-Hajj ayat 19 sampai 22, "Falladzina kafaru qutti'at lahum siyabun min nar yusabbu min fawqi ru'usihimul jahim yus'aru bihi ma fi butunihim wal julud wa lahum maqami'u min hadid kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa zuqu 'azabal hariq na'udzubillah summa na'udzubillah." Diberikan pakaian dari api, melorong, menyayat, dia memilukan, merintih dan meraung-raung. Lalu kepalanya diguyuri dengan air yang sangat mendidih. Hancur luluh isi perutnya, masih dicambuk lagi dengan cambuk-cambuk dari besi. Mereka merambat, mereka meraung, mereka hendak lari, mereka ingin keluar dari neraka. Tapi tiap kali mereka merambat ingin keluar, ditarik lagi. Lalu ada pula siksaan penduduk neraka itu, di mana dahi, lambung dan punggung mereka dipanggang dengan api neraka. Pada surah Al-Mu'min ayat 71 dan 72, "Izil aghlalu fi a'nakihim wassalasil yushabuna fil hamim summa fin nari yusjarun." Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka supaya mereka diseret ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api. Dalam puncak perjalanan Mi'raj, beliau melihat sekelompok orang dilontari kepalanya dengan batu dari api neraka. Tiap kali dilontar di kepala itu hancur berkeping-keping, berantakan otaknya. Lalu dibulatkan kembali. Setelah kepala itu bulat kembali, disambitin lagi, menjerit, meraung, merintih kesakitan. Terus menerus begitu, tidak pernah berhenti. Sampai Rasul bertanya, "Ya Jibril, ini orang kenapa?" "Ya Muhammad, itulah contoh daripada umatmu, tidak pernah mendirikan solat sama sekali. Sombong yang paling sombong adalah sombong kepada Allah. Artinya tidak mau sujud kepada Sang Maha Penciptanya." Lalu ada lagi, perutnya besar sebesar rumah, dililit dengan kala dan ular dari api neraka, diseret-seret dia di jurang neraka, dipatoki ular, hancur perutnya, dibulatkan lagi perut itu, diseret kembali, hancur lagi, dibulatkan lagi, terus menerus seperti itu. Kata Nabi, "Ya Jibril, ini apa lagi? Inilah contoh daripada umatmu yang waktu di dunia suka makan riba dan suka makan harta anak yatim." Sebagian lagi ada penduduk neraka yang kukunya terbuat dari tembaga, panjang sangat kukunya itu, lalu mencakar-cakar mukanya sendiri, hancur mukanya, berantakan, lalu dibulatkan lagi, dicakar lagi, hancur lagi, dibulatkan lagi. "Ya Jibril, ini tamsil apa Jibril?" "Itulah contoh dari umatmu yang pada waktu di dunianya enggak pernah rukun sama sesama saudaranya muslim, suka nyari aib orang lain, suka ngejelekin orang lain." Di antara penduduk neraka itu orang yang lidahnya terjulur memanjang, kemudian dipotong lidah itu dengan gunting dari api neraka, menjerit dan memekik, ia menahan sakit yang tiada tara. Sampai Rasul bertanya, "Inilah contoh dari umatmu, orang-orang yang waktu di dunia tidak pandai menjaga lidahnya, suka menggunjing orang, suka memfitnah orang." Lalu Rasul juga melihat sekelompok orang perempuan tergantung rambutnya, dipanggang dari duburnya sampai ke atas kepalanya dengan tombak dari api neraka, meraung dan merintih serta mengeluarkan nanah dari kemaluannya. Inilah perempuan yang waktu di dunia tidak pandai menjaga kehormatan dirinya, ahli zina. Sekarang marilah kita bicarakan neraka itu satu demi satu. Yang pertama, neraka jahanam. Dalam surah Al-Ankabut ayat 68,
wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahu alaysa fi jahannam maswal lil kafirin. Adapun orang-orang yang zalim kepada Allah, mendustakan ayat-ayat Allah dan mendustakan kebenaran setelah datang kebenaran itu, bukankah neraka jahanam merupakan tempat kembali bagi orang-orang kafir? Kemudian yang kedua, dalam surah Al-Hijr ayat 42 dan 43, penduduk neraka jahanam itu, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak akan bisa kamu kuasai, hai iblis, kecuali mereka yang mengikuti tipu dayamu. Sesungguhnya neraka jahanamlah tempat mereka seluruhnya. Para pengikut setan yang menjauhi tuntunan agama, memperturutkan hawa nafsunya. Setan membisiki manusia lewat minuman keras, setan masuk manusia lewat judi, lewat zina, lewat kenikmatan yang melalaikan orang dari kehidupan akhirat dan selanjutnya, dengan segala macam jalan. Dalam kehidupan Sayyidus Syekh Abdul Qadir Jailani, ketika beliau sedang ibadah di mihrab dalam masjid, datang seberkas sinar. Sinar itu ngomong, "Hai Abdul Qadir, aku Tuhanmu," kata cahaya tadi. "Sudah cukup kamu ibadah Abdul Qadir. Sembayangmu udah banyak, puasamu udah banyak, jihadmu cukup. Maka mulai sekarang berhenti dah ibadah. Aku bolehkan kepada kamu segala yang dilarang." Cuma yang didatangi Syekh Abdul Qadir, sehingga mendengar cahaya tadi ngomong begitu, beliau ambil kasut sendal, disambitnya cahaya tadi, "Pergi, laknat, terkutuk, iblis kamu." Yang ketiga, penghuni neraka jahanam, dalam Thaha ayat 74 Allah menjelaskan, "Innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam." Sesungguhnya orang-orang yang datang menghadap Allah dengan berlumuran dosa, maka sesungguhnya bagi mereka adalah neraka jahanam. Dan yang keempat, dalam surah Ibrahim ayat 28-29 Allah menjelaskan, "Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum darul bawar jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar." Tidaklah engkau perhatikan, tidaklah kau lihat orang-orang yang mengganti, menukar nikmat Tuhannya dengan kekufuran. Diberikan nikmat berupa Islam, digantinya dengan kekufuran. Dia tidak tahan kesengsaraan dunia lalu memilih kesengsaraan akhirat, padahal kesengsaraan akhirat lebih abadi dari kesengsaraan dunia. Yang kedua dinamakan neraka jahim. Siapa para penghuninya? Pertama, dalam surah At-Takatsur, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim." Kamu telah lalai akibat apa? At-takatsur, berlomba-lomba dengan kemegahan dunia. Dalam Al-Infitar ayat 13-14, "Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim." Orang-orang yang berbakti, berbuat kebajikan, mereka akan mendapatkan neraka surga naim. Tetapi orang-orang yang fujar, durjana, kurang ajar, durhaka, lafi jahim, mereka akan mendapatkan neraka jahim. Lalu siapa lagi penghuni jahim itu? Orang-orang yang menentang dan menantang ayat-ayat Allah. "Wallazina sa'au fi ayatina mu'ajizin ulaika ashabul jahim." Dan orang-orang yang berusaha menantang ayat-ayat Allah sehingga melemahkan orang-orang yang mau mengikuti rasul-rasul Allah,
menantang ayat Allah dan membuat lemah orang yang mengikuti Rasul, melemahkan semangat orang yang mau mengikuti khitah dan perjalanan Rasul. Yang ketiga, saudara-saudara, di antara nama neraka itu adalah neraka Hawiyah. Siapa penghuni neraka Hawiyah ini? Dalam surah Al-Qari'ah ayat 8 sampai 11 dijelaskan secara simpel, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempatnya adalah neraka Hawiyah. Artinya orang ini lebih berat timbangan kejahatannya, sedikit kebaikannya, sehingga jadi ringan di timbangan akhirat nanti. Sholat, sholat, puasa, puasa, zakat, zakat, tapi dosa yang dikerjakan masih lebih banyak ketimbang kebaikan yang dikerjakannya itu. Lalu yang keempat, neraka Wail. Dalam surah Al-Ma'un ayat 1 sampai 7, garis besarnya yang mendapat neraka Wail adalah para pendusta agama. Siapa sih pendusta agama itu? Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Tidakkah kamu lihat siapa orang-orang yang mendustakan agama? Mendustakan agama, beragama tapi bohong, sholatnya bohong, hajinya bohong, puasanya bohong, mendustakan agama. Siapa mereka? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Pertama, orang yang suka menghardik anak yatim. Anak yatim yang lemah, anak yatim yang tidak berdaya, yang hidup dipayungi kemiskinan dan kekurangan, bukan ditolongnya, malah dihardiknya. Jangan lupa, saudara yang sudah 2-3 kali pergi ke Makkah, saudara yang khusyuk dalam sujudnya, saudara yang mantap dalam puasanya, mungkin saja bisa terhalang masuk ke dalam surga, karena di samping rumah saudara ada anak yatim merintih menahan lapar dan haus. Saudara tahu, saudara mampu, tapi saudara diam saja, tidak mau mengulurkan tangan. Mungkin itu yang akan mengganjal saudara untuk masuk ke dalam surga. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Mereka membiarkan fakir miskin, tidak memberikan makan. Kemudian fawailul lil musallin. Mereka juga melalaikan solat. Allazina hum an solatihim sahun. Allazina hum yura'un. Mereka juga riak di dalam amalnya. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, melakukan melalaikan solat kemudian riak dengan amalnya, termasuk amalan solatnya, yang memenuhi ciri-ciri inilah yang dikatakan sebagai pendusta agama. Menghardik yatim, membiarkan fakir miskin, melalaikan solat, riya, dan enggan membayar zakat. Mereka divonis mendapat neraka Wail. Yang kelima, neraka Sa'ir. Dalam An-Nisa ayat 10, innal ladzina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim dengan zalim, mereka sebenarnya telah memakan neraka, memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Mereka akan dilontarkan ke neraka Sa'ir. Yang keenam, saudara-saudara, yang dinamakan dengan neraka Laza namanya. Pertama, untuk pembangkang dan orang yang menjauhi agama. Yang kedua, orang yang berpaling dari kebenaran. Dan yang ketiga, orang yang suka menumpuk-numpuk harta dan menyimpannya, tidak mau membayar zakat, infak, apalagi sedekah. Ini kita temukan penjelasannya dalam surah Al-Ma'arij ayat 15 dan 17. Yang ketujuh dinamakan neraka Sakor. Siapa penghuni neraka Sakor ini? Pertama, orang yang tidak pernah sholat. Yang kedua, tidak pernah memberi makan orang-orang miskin.
Yang ketiga, ahli membicarakan yang batil, strategis betul dia, ulung kalau sudah mengatur kebatilan. Kemudian yang keempat, orang yang mendustakan hari akhir. Dalam surah Al-Muddatsir ayat 42 sampai 47, kepada penduduk neraka Sakar ditanya, "Ma salakakum fis Sakar?" Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakar? Qalu lam naku minal musallin wa la naku nut'imal masakin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu yaumaddin. Mereka menjawab, kami di dunia tidak pernah sholat, tidak pernah memberi makan fakir dan miskin. Kami selalu berkumpul dengan orang-orang yang batil dan membicarakan kebatilan, dan kami mendustakan adanya hari akhir. Yang kedelapan, yang terakhir adalah neraka Khutamah. Ini diperuntukkan bagi para pengumpat, pencela, para penghina orang lain, mencari aib saudaranya, kemudian juga mereka menumpuk, menghitung-hitung harta, lalu kikir dan bakhil dengan hartanya itu. Dalam surah Al-Hujurat ayat 11-12, kemudian surah Al-Humazah ayat 1 sampai dengan 7, kita temukan penjelasan itu. Pada akhirnya, saudara-saudara, kalau penduduk surga mereka kekal di dalamnya, maka penduduk neraka ini ada dua macam. Ada penduduk musiman, ada penduduk permanen. Kalau yang namanya penduduk permanen itu sudah punya paspor KTP itu. Memang penduduk permanen itu mereka yang kekal selama-lamanya di dalam neraka. Mereka lah orang-orang musyrik dan orang-orang kafir, termasuk orang-orang munafik. Bahkan lebih dahsyat lagi yang namanya munafik. Kata Allah, innal munafiqin fid darkil asfal minan nar. Orang munafik itu berada di dasar jurang neraka yang paling bawah, keraknya neraka. Saudara-saudara, adapun penduduk yang semi permanen, ia masuk neraka buat sementara saja, sekedar dengan dosa-dosa yang dikerjakannya. Mereka adalah orang-orang mukmin yang asing, orang-orang Islam yang waktu di dunianya berbuat dosa. Mereka masuk ke dalam neraka, menerima azab sesuai dengan dosa yang dikerjakannya. Setelah itu mereka akan diangkat dari neraka untuk ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.